Tidak diragukan lagi bahwa Simone Inzaghi akan memulai musim depan sebagai pelatih Inter. CEO Nerazzurri Beppe Marotta dan Presiden Steven Sang secara terbuka mendukung Simone Inzaghi untuk tetap bertahan musim depan. Seperti yang telah diketahui, kontrak Simone Inzaghi akan habis pada akhir Juni 2024 mendatang. Surat kabar Corriere dello Sport melaporkan bahwa CEO Inter, Marotta memiliki kebiasaan untuk tidak memulai musim dengan pelatih yang kontraknya tinggal setahun lagi. Namun, kali ini sedikit berbeda, Inter akan membiarkan musim panas ini berlalu tanpa memperpanjang kontrak pelatih Simone Inzaghi. Setelah pertemuan dengan pelatih Simone Inzaghi untuk merencanakan jendela transfer musim panas ini, klub dan pelatih telah memutuskan membiarkan situasi ini untuk sementara waktu. Alasannya adalah mereka ingin melihat bagaimana perkembangan Inter dalam beberapa bulan ke depan. Baik klub maupun pelatih sudah sepakat menunggu hingga bulan September atau Oktober untuk membuat keputusan apakah akan memperpanjang kontrak Simone Inzaghi atau tidak. Inter dan Al Nassr akan mengadakan pertemuan hari ini. Topik pembicaraan mereka adalah negosiasi transfer gelandang Nerazzurri Marcelo Brozovic. Kedua klub kurang lebih telah mencapai kesepakatan, jika Brozovic memberikan lampu hijau, maka pemain asal Kroasia itu akan pergi ke Liga Pro Saudi. Barcelona juga masih belum menyerah untuk mendapatkan Brozovic. Pemain berusia 30 tahun itu menjadi target prioritas mereka untuk menggantikan Busquets. Barcelona telah melakukan upaya terakhir untuk meyakinkan Brozovic. Pelatih Barcelona Xavi telah berbicara dengan gelandang Inter tersebut. Namun, menurut pakar pasar transfer sport Italia Pedula, Brozovic belum secara tegas menentukan pilihannya, ia masih berpikir keras untuk masa depannya. Inter berusaha untuk mengontrak Frattesi di bursa transfer musim panas ini. Namun, halangan besar Nerazzurri bisa jadi adalah rival sekota AC Milan yang juga bergabung dalam perburuan Frattesi. Rossoneri memandang Frattesi sebagai pemain yang cocok untuk menggantikan Sandro Tonali yang pindah ke Newcastle United. Oleh karena itu, Inter harus bergerak cepat menyelesaikan transfer Frattesi. Jika tidak, Nerazzurri berpotensi kehilangan target transfer utama mereka. Dalam wawancara dengan Rai Radio, CEO Sassuolo Giovanni Carnevali mengonfirmasi bahwa AC Milan belum melakukan kontak dengan Sassuolo terkait Frattesi. Secara pribadi, saya belum bertemu dengan Rossoneri, tidak ada kontak dari mereka. Inter adalah klub yang bergerak lebih dulu, tetapi saat ini mereka sedang mengevaluasi beberapa hal. Kami siap mendengarkan tawaran dari klub manapun. Saya pikir tim yang datang lebih dulu memiliki peluang lebih baik untuk menyelesaikan kesepakatan, kata Carnevali. Kiper Onana adalah pemain yang masa depannya belum jelas di Inter. Manchester United menginginkan kiper asal Kamerun itu. Jika tawaran setan merah mendekati harga yang diminta Inter, kesepakatan sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, Inter harus mencari target sebagai kemungkinan pengganti Onana. Gazzetta melaporkan bahwa kiper muda Valencia Giorgi Mamardashvili, Jan Sommer dari Bayern, Hugo Lloris dari Tottenham dan kiper Nottingham Forest Keylor Navas adalah nama-nama yang ada dalam daftar target Nerazzurri sebagai pengganti Onana. Outlet berita TuttoAtalanta.it melaporkan bahwa Merih Demiral siap meninggalkan Atalanta di musim panas ini. Pemain berusia 25 tahun itu belum berdamai dengan pelatih Atalanta Gasperini. TuttoAtalanta juga melaporkan bahwa Inter masih tertarik untuk mengontrak Demiral, tetapi hanya dengan status pinjaman. Sementara itu, Atalanta hanya ingin menyetujui kesepakatan pinjaman awal yang berisi kewajiban pembelian. Inter harus mencari setidaknya satu rekrutan penjaga gawang pada jendela transfer musim panas ini. Inter akan kehilangan Kapten Samir Handanovic setelah 1 dekade di Inter. Selain itu, masa depan Andre Onana yang tidak pasti membuat Nerazzurri semakin terdorong untuk merekrut seorang kiper. Emil Audero adalah salah satu nama yang dipertimbangkan oleh Inter. Audero sudah terbukti di level Serie A, ia juga dianggap tidak bersalah atas degradasi klubnya Sampdoria. La Repubblica melaporkan bahwa Sampdoria mengharapkan bayaran minimal 10 juta euro untuk Audero. Jumlah tersebut adalah jumlah yang tidak ingin dikeluarkan Inter untuk pemain yang hanya akan menjadi opsi cadangan.
Oleh karena itu, Inter dapat mempertimbangkan untuk menawarkan kesepakatan pemain plus uang untuk mendapatkan Audero. Gelandang muda Inter Fabian bisa menjadi pemain yang menuju Sampdoria sebagai bagian dari kesepakatan tersebut. Namun, belum jelas apakah dengan status pinjaman atau permanen. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, telah memilih Onana sebagai penerus De Gea. Pelatih asal Belanda itu pernah bekerja dengan Onana ketika di Ajax. Gazeta.it melaporkan bahwa ten Hag berharap De Gea hengkang dari Manchester United. Kemudian, setan merah itu bisa dengan cepat mengincar Onana. Dalam hal ini, minat dari Arab Saudi pada De Gea bisa menjadi kuncinya. Klub Liga Pro Saudi dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut De Gea. Jika ini terjadi, maka United akan langsung mengajukan tawarannya untuk Onana. Menurut Gazeta, Manchester United siap menawarkan 40 juta euro plus add-on. Sementara Inter menginginkan setidaknya 50 juta euro sampai 60 juta euro. Inter, Onana, dan United tidak ingin saga transfer ini berlarut terlalu lama. Diperkirakan tawaran United akan datang akhir pekan ini, paling lambat awal minggu depan. Lukaku telah menjelaskan bahwa dia hanya menginginkan Inter. Lukaku berharap bisa membujuk Chelsea untuk membuka peminjaman lagi ke Nerazzurri. Lukaku bahkan rela menurunkan gajinya untuk mewujudkan kepindahannya tersebut. Namun, sejauh ini Chelsea menolak tawaran peminjaman Nerazzurri, mereka hanya ingin menjual Lukaku. Outlet berita The Telegraph melaporkan bahwa Juventus tertarik untuk mendatangkan Lukaku sebagai pengganti Vlahovic. Juventus akan mencoba memanfaatkan kegagalan Inter mengontrak Lukaku untuk membawanya ke Turin. Inter dan Torino sama-sama ingin mengontrak Belanova. Nerazzurri ingin mengontrak bek sayap itu dengan kontrak permanen setelah dipinjamkan musim lalu. Sebenarnya, Inter memiliki opsi pembelian dalam kesepakatan pinjaman Belanova, tetapi Inter tidak mau membayar jumlah dalam kesepakatan tersebut. Oleh karena itu, Inter harus mengajukan tawaran berbeda kepada Cagliari jika mereka ingin mempermanenkan Belanova. Sementara itu, Torino juga tertarik untuk mengontrak pemain internasional Italia U21 itu. Torino berharap bisa mengalahkan Inter dengan memicu opsi pembelian dalam kesepakatan pinjaman Belanova dengan Nerazzurri. Torino melihat Belanova sebagai rekrutan ideal untuk sistem 352 pelatih Ivan Juric. Sport Mediaset mengabarkan bahwa Cagliari belum menerima tawaran resmi baik dari Inter maupun Torino. Namun, mereka berharap beberapa hari ke depan akan menentukan di mana Belanova akan bermain musim depan. Berbicara pada peluncuran buku jurnalis Italia Marco Bellinazzo, The New Wars of Football, eksekutif Nerazzurri Alessandro Antonello menjelaskan bahwa rencana baru klub adalah membuat stadion baru. Kami kehilangan 50 euro sampai 60 juta euro setiap jendela transfer musim panas. Ini adalah sumber daya yang akan digunakan untuk memperkuat tim dan bersaing di Eropa. Kami selalu konsisten, kami selalu percaya bahwa stadion baru adalah pilihan yang tepat. Kami percaya bahwa berada di kawasan San Siro juga memiliki nilai karena keterkaitan sejarahnya. Kami ingin dapat memberi para penggemar stadion baru dan modern yang dapat mereka nikmati selama 90 menit, tetapi juga kami dapat memperoleh uang selama 7 hari dari 7 hari. Jelas ada rintangan yang harus dilewati, pemerintah telah mengambil semua langkah yang diperlukan, dan setelah 4 tahun kami bertanya-tanya apakah kami bisa mendapatkan lampu hijau untuk sebuah stadion. Kami datang dari beberapa tahun di mana rata-rata kehadiran lebih rendah. Kami telah menaikkannya menjadi 70.000 orang dalam tinjauan proyek eksekutif kami. Kami yakin itu ambang batas yang tepat. Kita bisa berpikir untuk memiliki stadion yang dapat menampung 100.000 orang, tetapi kita juga harus bertujuan untuk selalu memiliki persentase tertentu dari kursi yang terisi. Memang benar bahwa selama periode pasca pandemi kami menarik banyak penonton. Selama 7 tahun terakhir, Inter menjadi yang pertama hadir, dengan rata-rata lebih dari 72.000 penonton, tutup Alessandro Antonello.